Shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat jemaat yang setia, yang sudah beribadah di Hotel Ciputra, di ibadah terakhir. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau satu dalam doa. Saya undang dengan hormat semua bangkit berdiri. Bapa, kami bersyukur buat sore yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat setiap doa-doa yang kami naikkan, Engkau dengar, bahkan Engkau jawab Tuhan. Terima kasih buat jemaat yang Tuhan sudah kirim, yang sudah ada di ruangan ini Tuhan. Bahkan yang masih dalam perjalanan, Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguhlah dahsyat dan luar biasa bagi kami Tuhan. Betapa kami bangga punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang punya keajaiban. Terima kasih Bapa, kuduskan ruangan ini terbelagi ruangan hati kami. Urapi kami kembali Tuhan. Setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan, baik itu dari Aser Singer, song leader, pemain musik, soundman, multimedia, Tuhan urapi dan memberkati kami Tuhan. Ikat terus kami dengan tali kasih-Mu, sehingga motivasi pelayanan kami di GB Irim ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati kembali sidang kami, Pastor Paulus Supit, istri, anak, menantu, bahkan cucu-cucunya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu, Pastor Edward Supit Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai mulut lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biar setiap benih firman yang ditabur itu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengar. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati jemaat-Mu yang sudah hadir di sore hari ini. Mereka yang punya pergumulan, mereka yang punya problem Tuhan, Engkau memberkati. Buat mereka pulang dari tempat ini membawa jawaban lepas jawaban, kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap peralatan yang kami pakai dikuduskan di dalam nama Yesus. Biar semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Pujian dan penyembahan kami Tuhan sore hari ini, biar itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, diagungkan, Engkau bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Dan kami akan merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, pribadi lepas pribadi, jamah sentuh hati kami Tuhan. Supaya kami boleh merasakan lawatan Tuhan sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga terakhirnya hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari menyembah Tuhan sore hari ini. Mari ambil waktu sejenak untuk kita datang sungguh-sungguh di hadirat Tuhan. Karena kita tahu ada Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.
bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Mari angkat hatimu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari katakan dengan lebih sungguh, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan, amin, menunggu-Mu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan bersama, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, oh Yesus, Kau mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan saja katakan, hanya. Inilah seruan hati kami Tuhan. Kau pribadi yang mengenal setiap hati kami. Tidak ada satupun yang dapat tersembunyi dari-Mu Tuhan. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
lebih dekat lagi padamu Tuhan. Tinggal dalam indah dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku dekat padamu. Oh Yesus, padamu tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Untuk selamanya dekat padamu, itu kerinduanku Tuhan. Selalu berada di dekatmu, hanya bersamamu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang perkasa, pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar, untuk kesetiaan-Mu, untuk berkat-Mu yang melimpah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur, tiada habis kami mengucap syukur kepada-Mu. Inilah hatiku Tuhan, inilah kerinduanku kepadamu. Terpujilah Kau Tuhan, sembah Kau selamanya. Lihat hatiku Mari terus menyembah Dia, mari sembah Dia, mari tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Besar kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Jika kami ada sampai hari di dalam keadaan yang baik, kami masih bisa bernafas, itu adalah anugerah Tuhan. Tidak pernah berhenti Tuhan, kasih dan kesetiaan Tuhan. Berkat yang baru selalu Tuhan sediakan bagi kami. Maka layaklah Tuhan sore hari ini kami menaikkan puji-pujian kami. Kami mau tinggikan Engkau, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Waktu kami pulang, kami tidak akan lagi sama seperti waktu kami datang Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Inilah hati kami Tuhan, inilah persembahan kami. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan.
karena sesuai dengan pujian penyembahan ini bahwa Tuhan tidak pernah terlalu cepat, Tuhan tidak pernah terlambat, tapi pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Kami ada di rumah Tuhan, 2-3 orang berkumpul meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan ada hadir bersama dengan kami. Kalau Tuhan hadir, maka kami percaya juga Tuhan akan menjawab apa yang menjadi jeritan isi hati kami. Tanpa terkecuali yang ada di ruangan ini maupun yang ada di luar ruangan, hadirat Tuhan tetap sama. Dan kami percaya kalau kami boleh datang hadir pada saat ini tidak kebetulan, tapi Tuhan yang menentukan, karena Tuhan tahu kita membutuhkan jawaban daripada Tuhan. Tuhan yang kami butuhkan lebih dari segala-galanya adalah hadirat-Mu. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Segala keletihan, kelesuan, segala apapun yang sempat membuat hati kita gusar, biarlah hadirat Tuhan memenuhi setiap hati-hati yang ada di tempat ini. Kami siap untuk mendengar isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kamilah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Alright, silakan duduk. Ripka, thank you for leading the worship. Yes. Siapa yang diberkati dengan tim praise and worship pada sore hari ini? Coba lambaikan tangan saudara. Coba berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Amin. Alright, I'm always blessed to be here. Ya, benar-benar seperti rumah sendiri. Gembala saudara adalah adik saya yang saya cintai dan kasihi, yang penuh dengan anugerah, kasih karunia, dan benar-benar hati seorang bapak yang luar biasa, istri Bu Yani dan semua keluarga besar, Pak Pengki, Om Hani, Tante Lina, semua para pengerja, Benny, semua saya kenal sebagai keluarga. Sehingga setiap kali saya hadir tempat ini bukan sesuatu yang asing lagi. Dan saya percaya saudara juga di tempat ini karena Tuhan yang menuntun saudara. Saya berdoa saudara terus berakar, bertumbuh berbuah. Tidak ada gereja yang sempurna. Tapi saya percaya kalau saudara ditempatkan di tempat ini karena Tuhan mau saudara bisa bertumbuh di rumah ini. Yang mau katakan amin. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tema hari ini adalah Tuhan menjawab. Ya. Saudara senang nggak kalau dijawab oleh Tuhan? Yang senang cuma 7%, saudara. Yang lain masih mikir-mikir. Saya boleh tanya sekali lagi sama saudara. Saudara senang nggak kalau Tuhan menjawab doa saudara? Ya. Bagi yang merayakan Idul Fitri, mohon lahir dan batin, mohon maaf lahir dan batin, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jadi tadi pagi, karena yang memperbantukan saya, itu saya sebut dia si Mesel Alfred, yaitu Salimun, udah pulang dari hari Senin. Jadi tugas saya sehari-hari juga masih ngepel, cuci piring, dan pekerjaan-pekerjaan rumah. Dan hari ini, tadi pagi saya sempat berpikir, aduh, siang ini makan apa ya gitu ya. Karena saya malas untuk pergi, biasanya saya pergi keluar ke mall untuk cari makanan. Tapi lagi berpikir, lagi bertanya, bahkan sebelum tidur kemarin. Besok makan apa ya siang hari ini? Ya sebelum saya mempersiapkan untuk pelayanan pada hari ini. Tiba-tiba sekitar jam 10.30 saya dapat WA. Yang pastor mau kirimin makanan gitu. Wah saya senang banget, pas waktu dikirimin makanannya paket komplit ya. Bakmi afung, termasuk ada air jeruknya, termasuk bisa ada pisang goreng wijen yang kecil-kecil yang enak gitu. Jadi lengkap, dan saya bilang Tuhan ini kan sesuatu yang kecil saja ya. Kelihatannya sederhana, tapi Tuhan tuh mendengar apa yang kita perlukan. Yang saya butuhkan sebenarnya makanan siang aja. Nggak kepikiran ada es jeruknya, nggak kepikiran ada pisang gorengnya, saudara. Jadi saya pikir kok pas banget, saya persiapkan khotbah ini dari beberapa hari sebelumnya. Bahkan sebelum saya tidur, saya masih WhatsApp Benny untuk mempersiapkan beberapa slide PowerPoint-nya. Tetapi kayaknya Tuhan sudah memperlengkapi sebuah kesaksian yang kecil, yang sederhana, untuk menguatkan kita semua. Bahwa Tuhan mendengar, tapi bukan hanya mendengar, tapi Tuhan menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang amin, kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Bilang sama kanan kiri, saudara, Tuhan menjawab apa yang kamu mau. Bilang, katakan dan terima dengan iman. Alright. And great surprise, my friend Teddy bisa datang ke tempat ini. Walaupun dalam perjalanan bannya sempat kempes, saya pikir nggak bocor ya. Ya, tapi tetap masih datang ke tempat ini. Great to be here ya. Udah lama nggak dengerin Pastor Ed khotbah ya. So great again. Dia punya kesaksian hidup yang sangat luar biasa. Di tahun 2018, ada satu buku yang menghebohkan dunia. Buku yang sangat menarik. Namanya bukunya adalah Convenience Store Woman. Atau, ada ini, bukan ini bukunya. Convenience Store Woman. Atau seperti dalam bahasa Indonesianya adalah wanita yang bekerja di seperti Indomart, Alfamart. Apa yang menarik dari buku ini? Buku ini ditulis oleh seorang yang namanya Sayaka Murata. Dia menceritakan wanita ini yang bernama Keiko Furukawa. Keiko Furukawa ini mempunyai satu keunikan yang luar biasa. Satu waktu ada orang yang sedang berkelahi, pukul-pukulan, terus ada orang yang berteriak, "Someone have to stop this." Ayo dong, ada yang berani untuk menghentikan perkelahian ini. Udah luar biasa, ada yang keluarin pisau dan darah udah bercucuran. Tiba-tiba muncullah seorang wanita yang namanya Furukawa ini dengan mengangkat kursi dan melempar kursi dengan sekuat tenaga ke antara mereka berdua. Dan berhentilah perkelahian tersebut. Ternyata dia punya sebuah keunikan yang tidak bisa diterima di masyarakat. Orang yang dianggap sangat aneh. Tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa berkomunikasi, dan dijauhkan oleh masyarakat orang-orang seperti ini yang dibilang, what a freak, a dork, kalau bahasa Inggrisnya. Kayak aneh, udah deh, ini orang aneh banget, jangan gaul sama orang ini. Dan dia nggak bisa kerja kecuali dia bekerja di convenience store ini. Namanya Smile Mart atau tempat yang memberikan senyuman, toko memberikan senyuman. Kenapa dia bisa kerja di sini? Karena dia hanya mengikuti SOP daripada pasar swalayan ini. SOP-nya apa? Cara menyambut orang seperti apa? Bilang terima kasih seperti apa? Dan semuanya dia baca kata demi kata, kalimat demi kalimat, dan diajarkan cara ekspresinya. Karena dia seperti kanvas yang kosong, dia nggak tahu bagaimana bersosialisasi, berkomunikasi. Jadi dia 100% mengcopy paste apa yang dari buku manual perusahaan tersebut. Dan dia bekerja 18 tahun, manajernya sudah ganti-ganti, dia bekerja 18 tahun di toko pasar swalayan yang kecil ini di Jepang. Tapi dia nggak bisa lebih daripada apa yang sudah dia pelajari. Sampai-sampai waktu sudah 15 tahun lebih, orang tuanya, teman-teman dekatnya bertanya, kapan kamu mau punya suami? Kapan kamu pacaran? Kamu kenapa nggak bekerja di tempat yang lebih baik lagi? Jadi itu pressure-nya begitu luar biasa. Tapi dia nggak bisa pacaran, dia nggak bisa berkomunikasi selain bekerja di situ. Akhirnya dia ketemu seorang yang punya problematik juga. Ini cowok ini ya orang jalanan di Jepang. Ya juga involved in drugs, kehidupannya juga anak jalanan, nggak jelas. Tapi nggak punya rumah juga. Akhirnya dia tawarkan, kamu mau nggak tinggal di rumah saya, tapi kita nggak pacaran. Supaya orang-orang society, masyarakat, taunya saya tuh udah punya pacar, jadi saya nggak ditanya-tanya lagi. Dan dia bukan orang kaya, tinggalnya di tempat yang kecil sekali, apartemennya. Cuma satu tempat tidur, satu meja makan yang kecil, dan ada satu kamar mandi. Dan cowoknya itu nggak tahu mau tinggal, orang biasa tinggal di jalanan. Akhirnya cowok itu menerima tawaran tersebut, dan cowok itu tidur di kamar mandi di bathtubnya. Makan di bathtubnya juga. Jadi itu seperti kamarnya. Kalau dia lagi mau mandi, Furukawa mau mandi, ya dia keluar, dia mandi, dan kemudian itu menjadi rumahnya lagi. Bertahun-tahun, saudara. Apa yang kita bisa pelajari di buku ini? Adalah sebuah keunikan.
Apa hubungannya dengan khotbah Tuhan menjawab? Nanti saya akan coba sambungkan korelasinya. Bahwa di dalam hidup ini setiap saudara adalah punya keunikan. Dan di buku ini mengajarkan kita harus punya hati yang bisa menerima sebuah perbedaan. Bukannya berarti orang yang berbeda, orang yang unik, orang yang punya kelainan, berarti adalah menjadi musuh kita. Karena daripada ini, khotbah hari ini adalah Tuhan menjawab. Kenapa? Karena kita mau mengangkat satu tokoh di Alkitab yang punya keunikan yang luar biasa. Hanya 2 ayat dari perjanjian lama sama perjanjian baru menceritakan tokoh ini. Hanya di 2 ayat. Tapi orang ini sangat dikenal. Bahkan lagunya sering dinyanyikan sampai hari ini. Saudara tahu nggak? Tuhan nggak pernah menciptakan kita menjadi orang yang biasa-biasa. Tapi God has designed every one of us to be excellent. Saya senang di tempat ini saudara percaya akan hal itu, amin. Kalau di tempat lain masih bilang, masa sih? Tuhan menciptakan saudara untuk menjadi sukses. Ada ayat firman Tuhan, kita menjadi kepala bukan menjadi ekor. Terus naik bukan turun, diberkati waktu keluar, diberkati waktu masuk. Yang setuju kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu artinya Tuhan mau kita bisa hidup di atas rata-rata. Tuhan menciptakan kita itu unik saudara. Dari miliaran orang di dunia ini hanya satu, yaitu saudara. Tidak ada duanya saudara. Dan semua orang itu ingin supaya bisa diterima, diakui, direcognize, dikenali. Makanya kalau saudara lihat anak-anak kecil suka bilang, watch me. Dia bilang, lihat saya. Karena dari kecil udah ada punya keinginan untuk diperhatikan, untuk eksistensinya, keberadaannya di dunia ini diketahui saudara. Baik itu karena kenakalannya, karena kebaikannya, karena kepintarannya. Jadi saudara jangan rasa aneh kalau saudara kelihatan berbeda. Di dalam 1 Tawari 4, pasal 1 sampai 9, ini membicarakan keturunan dan kita bisa melihat ada 600 nama lebih. Dan saudara bosan pasti baca. Tetapi yang menarik, di dalam 1 Tawari 4 ayat 9 sama 10 ini kita mau baca. Tiba-tiba muncullah satu nama. Nanti saya akan jelaskan nama yang sederhana. Bukan orang yang punya popularitas. Yang bisa makan sama-sama Pak Jokowi di hari Idul Fitri. Atau yang bisa beribadah sama-sama Pak Jokowi. Nama yang biasa, sama seperti saudara dan saya. Kita baca yuk, 2 ayat ini, 1 Tawari 4, ayat 9 sampai ayat yang 10. Sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya apa? Ini khotbah yang saya mau khotbahkan. Mungkin saudara pernah dengar, tapi saya coba mau menyampaikan dalam perspektif yang berbeda. Yuk, 1, 2, 3. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan ini judul khotbahnya, kita baca sama-sama. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kita ganti, dan Allah mengabulkan permintaan saya. Ya, sama-sama, 1, 2, 3. Dan Allah mengabulkan permintaan saya. Yuk kita berikan tepuk tangan. Oh, lebih semangat dong kalau Tuhan mengabulkan permintaan kita. Ada 5 rahasia yang saudara dan saya bisa sama-sama lakukan. Kalau saudara mau Tuhan menjawab doa kita. Yang mau aja Tuhan jawab doa saudara, angkat tangan saudara. Sekali lagi angkat tangan saudara. Saudara mengangkat tangan, bukan saya yang hanya melihat, bukan. Saudara mengangkat tangan, sebenarnya saudara sedang release your faith to Christ. Saudara sedang bilang, Tuhan, I trust you.
Saya bukan hanya dengerin khotbah. Hari Minggu, setiap minggu saya datang, saya dengerin khotbah. But I know, today is the momentum that you will answer my prayer. Bahwa Tuhan akan menjawab doaku. Yang pertama, kita belajar sama-sama. Harus memiliki kehidupan beriman. Jabez memiliki kehidupan beriman. Dari mana Pastor Ed? Karena di ayat 10 dikatakan, Yabez berseru kepada Allah. No, Jabez, call on the God of Israel. Yabez berseru kepada Allah. Bahkan di dalam Yakobus 1 ayat 5-8, di dalam ayat ke-6, ada penekanannya dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan apa saudara? Bimbang, ayat ke-6. Ayat ke-6 ada, next. Oke. Kita baca ayat 6 ya sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh apa saudara? Yabez bukan hanya, orang taunya gini, oh doa Yabez yang paling terkenal. But Jabez prayed in faith. Ini ada, bukan hanya doa saja, tapi doa dengan iman. Doa yang sederhana. Saya minta nanya sama Tuhan mau makan apa siang ini, ya sederhana aja. Tapi saya percaya kok Tuhan itu bukan Allah yang tidak bisa mendengar atau tidak bisa menjawab. So I pray with faith. Dari mana nanti bisa datangnya? Ya nggak tahu. Tuhan aja bisa kirim burung gagak untuk memberi makan kepada Elia. Amin. Mungkin saudara tanya terus jawabannya gimana? Iya saya nggak tahu. Tapi Tuhan bisa buka jalan pada saat tidak ada jalan. Tuhan bisa mengadakan yang tidak ada bisa menjadi ada. Tuhan bisa merubah air menjadi anggur. Kenapa saudara harus ragu akan hal itu? Selamat saudara berdoa dengan iman. Karena saya baca di Alkitab ini bolak-balik. Saya nggak lihat ada talenta khusus, kemampuan khusus. Seperti kayak tadi Ribka bisa memimpin praise and worship dengan sangat luar biasa. Saya nggak lihat latar belakang pendidikan daripada Yabez, dia sekolah di Israel atau sekolah di Amerika atau sekolah di Australia. Saya nggak lihat dia seorang yang kaya seperti Prince William. Dia tidak dikatakan seorang nabi, seorang pengkhotbah. Dengarkan baik-baik saudara. Dia bukan seorang pemimpin dari sebuah negara yang punya hikmat dan kebijaksanaan. Dia bukan seorang yang terkenal dan kaya misalnya seperti Sandiaga Uno dengan uang 10 triliun lebih. Dia tidak dikenal akan hal itu. Cuman ya dia dikenal dengan doa yang simple, prayer with faith. Artinya yang pertama garis bawahi. Doa kita yang sederhana disertai dengan iman bisa membuat kita hidup di atas rata-rata. Saya ulang lagi ya, karena belum semua kompak. Saudara. Doa kita yang sederhana yang disertai dengan iman kepada Tuhan bisa membuat kita dari biasa menjadi luar biasa. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya. Mungkin saudara datang ke tempat ini sempat ragu berdoa memohon kepada Tuhan. Mungkin sebelum datang ke tempat ini saudara bilang, saya egois gak ya nanti kalau doa seperti ini. Mungkin waktu saudara sebelum datang ke tempat ini saudara berpikir, kalau saya berdoa, Tuhan menjawab gak doa saya? Kalau saudara berdoa, seperti apa yang Tuhan mau kasih sama saudara. Kenapa Tuhan harus menghambat doa tersebut? Tuhan udah punya ambisi yang luar biasa kok dalam hidup saudara. Amin saudara. Untuk jadikan kita kepala. Dari kejadian pun Tuhan mau supaya kita sukses, kita berhasil masuk ke tanah perjanjian. Artinya tanah yang penuh madu dan susu, artinya tanah yang diberkati dalam kehidupan kita. Berkat gak hanya secara materi, tapi Tuhan punya ambisi yang luar biasa buat setiap kita, saudara. Jadi gak perlu ragu untuk berdoa kepada Tuhan. Bahkan di dalam Yeremia 33 ayat 3, yuk sama-sama kita baca. Yeremia 31, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau.
dan akan memberitahukan kepadamu apa? Hal-hal yang, katakan yang besar. Katakan yang besar. Yang tidak terpahami yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan bilang berseru, aku menjawab. Bahkan berseru jangan hal-hal yang receh-receh saudara. Tapi hal-hal yang besar yang bahkan saudara nggak tahu. Gimana sih kalau saya berdoa minta rumah, saya berdoa minta ini. Kayaknya secara nalar dihitung-hitung nggak akan sampai saudara. Nggak akan. Tapi Tuhan bilang berdoa minta hal-hal yang besar yang kamu nggak pahami saudara. Tapi Tuhan paham. Karena Tuhan bukan saudara. Tuhan tahu apa yang akan terjadi 7 hari ke depan. Tuhan tahu bagaimana membuka jalan pada saat tidak ada jalan. Amin. Artinya stop running. Ingat gak Yunus pada saat itu? Tuhan kasih perintah tapi dia lari. Bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Dia harusnya kemana? Tarsis, Niniwe. Tapi dia bertolak belakang kan? Sampai akhirnya dia istilahnya masuk ke dalam perut ikan. Disitulah dia berhenti berlari saudara. Dan dia berdoa. Stop berlari. Berlari seakan-akan Tuhan tidak bisa menjawab doa saudara. Saya alami dalam hidup saya sejak dari kecil. Dari usia 3 tahun orang tua saya udah bercerai. Saya udah berkali-kali bercerita di mana saya dibesarkan dengan opa dan oma saya. Tapi waktu saya umur 9-11 tahun, kedua orang tua saya itu opa dan oma saya meninggal dunia. Saya kembali lagi lari sebagai anak jalanan, saya dibesarkan dengan seorang preman dari usia 12 tahun. Kehidupan free life, free mindset. Terus berlari dan meninggalkan Tuhan menjadi ateis. Bahkan sampai ke Amerika. Menantang Tuhan, bilang Tuhan kamu mengambil semua yang saya miliki dari saya umur 3 tahun. So I'm challenging you Lord, bahwa saya bisa kok berhasil tanpa Tuhan. Tuhan kasih izin. Dengan saya terus berlari, saya ateis berat. Bahkan Natal pun gak pernah ke gereja. Paskah pun gak pernah. Punya bitterness, kepahitan yang luar biasa. Sampai waktu itu di Thanksgiving, pada saat waktu acara Thanksgiving di Amerika, ya gembala tersebut, taunya saya anaknya Pak Abraham Konrad Supit. Jadi dia tahu, mereka taunya pikir saya tuh udah dibaptis. Dan karena saya punya latar belakang pendidikan yang cukup memadai, saya ikut organisasi-organisasi, dipilihlah saya menjadi ketua panitian retret umum pada saat waktu itu. Di penghujung tahun itu di Thanksgiving. Yang dihadiri lebih daripada 200 orang lebih di Amerika. Mereka tidak tahu bahwa saya belum dibaptis. Saya punya kepahitan sama Tuhan. Saya gak pernah mau datang ke gereja, kecuali saya datang ke gereja di Amerika karena saya mau main basket setelah gereja. Karena setelah gereja ada makan bersama-sama. Itu tujuan saya, bukan gerejanya, bukan firman Tuhannya, bukan pujian penyembahannya. Bukan, tapi mereka bisa saya kelabuhi. Dan saudara tahu dengan hal itu saya bisa menghindari untuk masuk ke ruangan, benar. Karena saya ketua panitia, saya punya tim waktu itu ada 17 orang. Jadi ketua panitia saya dengan HT, komunikasi, alat komunikasi, saya berkomunikasi dengan tim saya pasti jadi di luar terus gak mungkin di dalam. Nah, itu kesempatan buat saya karena saya gak mau dengerin firman Tuhan. Saya gak mau ikut sesi demi sesi, terus dia setelah sesi dipanggil lah, altar call lah, nangis-nangis, pada berjatuhan lah gitu. Terus kemudian ada sesi one on one, terus mereka curhat lah, nanti tim fasilitator mendoakan segala semua. Saya sih santai-santai aja di luar, yang penting acara berjalan dengan baik. Saya senang gitu, yang penting saya nggak di dalam. Dan orang nggak tahu kan, saya bisa mempersiapkan dengan semua baik, breakfast, lunch, dinner. 4 hari 3 malam. Di hari terakhir Pak Andreas Raharjo, wakilnya Pak Yeremia Rim, saya ingat. Di hari terakhir dia membawa sebuah sesi, di mana saya udah lari ke sana sini, running from God, nggak ada yang tahu. Tapi di sesi terakhir, waktu dia selesai menyampaikan firman Tuhan, di sesi terakhir, tiba-tiba saya dari luar seperti kayak di hipnotis, kayak ada magnet. Saya tiba-tiba jalan masuk ke ruangan, kayak ada sesuatu yang kayak memanggil saya.
Dan sebelum terjadi altar call, tiba-tiba saya udah menjadi orang yang berdiri paling depan. Dan di saat itu pujian penyembahan, saya cuma hanya nangis, menjerit-jerit, semua bingung semuanya. Belum ada apa-apa, belum ada altar call, saya udah nangis. Tuhan lawat luar biasa. Dan setelah sesi konseling mereka kaget ternyata saya belum dibaptis, saudara. Karena itu adalah persyaratan utama kalau menjadi kepengurusan harus dibaptis. Itu hari Jumat malam, hari Minggu mau gak mau saya dibaptis di gereja, saudara. Di dalam gereja di atas, di on stage. Dan saya ngelihat, I've been running from God until one day I stopped running and dedicated my life again to Lord Jesus Christ. Apakah perjalanan mulus sampai hari ini? Yes, of course no. Tapi saya masih tetap berdiri di tempat ini, menyampaikan kabar sukacita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Pertama, memiliki kehidupan yang beriman, doa dengan iman. Kedua, percaya Tuhan mau memberkati. Yang percaya Tuhan mau memberkati saudara dan saya, angkat tangan tinggi di atas kepala, amin. Di ayat ke-10 ya baca ini semangatnya, orang harusnya semangat nih kalau baca ayat ini. 1, 2, 3. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Belum terus semangat saudara bacanya. Ayo sama-sama 1, 2, 3. Kiranya engkau memberkati aku apa? Berlimpah-limpah. Bukan hanya memberkati tapi berlimpah-limpah. That you will bless me indeed di dalam bahasa Inggrisnya, tapi di dalam Indonesianya itu terjemahannya lebih tepat dibandingkan ke bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya masih indeed, tapi berlimpah-limpah itu sesuai dengan bahasa Ibraninya. And I will bless you. Bahkan di Kejadian 12 ayat 2 udah dijelaskan, aku akan membuat engkau menjadi apa saudara? Bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Sebelum saudara pulang, lihat Tuhan udah punya ambisi yang luar biasa buat saudara dan saya, amin. Jangan saudara terintimidasi dengan keadaan, kegagalan, perjalanan kehidupan saudara yang naik turun. Dan akhirnya saudara pikir, saya memang pecundang, saya memang hidupnya udah begini, nasib seperti begini. No, in the name of Jesus, this is the promise of God that God will bless you abundantly. Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Oh, membuat namamu masyhur. Oh, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Tidak ada satupun yang bisa mencuri janji Tuhan. Bukan hanya di dunia. Efesus 1 ayat 3 telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang ada di dalam surga. Seberapa besar saudara mau diberkati Tuhan? Saya tanya, saudara jawab sendiri dalam hati saudara. Seberapa besar saudara mau diberkati Tuhan? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah di ayat 10. Wow. Saudara tahu berlimpah-limpah apa? Memberkati saya kemarin, memberkati saya hari ini, memberkati saya besok, dan memberkati saya seterusnya. Kalau amin semangat, boleh tepuk tangan yang luar biasa. Bless me yesterday, bless me today, bless me tomorrow, and bless me on the future. Wow. Bless me a lot. Saudara nonton Jesus Revelation? Yeah, I know the movie from you, that Jesus Revelation. Oh, saudara belum nonton film itu? I encourage you to watch. Itu penginjilan yang keren banget. And it's very related with this church. Dan itu dibuatnya gak ecek-ecek, saudara. Ini produsernya Hollywood yang top. Diangkat dari satu cerita yang ditulis Time Magazine di tahun 1971. Tepatnya Juni 21. Seorang yang bernama Greg Laurie. Anak ini dari broken family. Orang tuanya bertengkar dan akhirnya singkat cerita ibunya meninggalkan suaminya dan membesarkan anaknya yang bernama Greg. Tapi ternyata waktu dia dewasa dia baru tahu ternyata dia adalah anak angkat, anak yatim piatu.
Jadi dia nggak pernah tahu orang tua sesungguhnya. Dia mau menjadi tentara, dia mau menjadi orang yang bisa diterima oleh masyarakat. Recognize seperti pembukaan khotbah saya. Setiap kita mau diterima, diakui. Tapi dia bertemu kumpulan pada saat itu lagi terkenal zaman-zamannya hippies, Beatles, free minds. You can do anything you want. Mau lakukan apa saja. You are allowed to do anything. Dia terpengaruh dengan komunitas ini yang mengajarkan free mindset. Dan akhirnya Greg Laurie ini foto aslinya, bergabung dengan komunitas ini, dan itu komunitas yang sangat besar sekali pada saat waktu itu. Zamannya hippies. Mau drugs, mabok-mabokan, suntik, narkotika, bebas, sampai mau mati, overdosis berkali-kali, banyak yang mati. Dan satu waktu temennya dalam keadaan OD, bawa mobil sampai mau tabrakan, dan dia juga lagi overdosis, keluar dari mobil, dia udah nggak tahan, dia teriak-teriak, tapi mau jalan juga susah jalan karena dari keadaan overdosis juga. Tiba-tiba ada seorang penginjil yang namanya Lonnie Frisbee, ini dia udah dewasa ya, Lonnie Frisbee, kisah nyatanya. Dia seorang penginjil yang punya hati untuk bisa menerima orang-orang yang penuh dengan kekurangan seperti itu. Karena gereja-gereja pintunya rapat, tertutup buat orang-orang seperti itu. Sehingga orang-orang itu semakin terbuang, semakin mencari Tuhan yang mereka ingin temukan dalam hidup mereka. Karena semua gereja menutup. Gereja merasa bahwa ini adalah orang-orang yang salah, orang-orang yang gak boleh datang ke gereja. Orang-orang yang harus dihindari, saudara. Gak ada Christ heart. Dan inilah penginjil yang luar biasa yang namanya Lonnie Frisbee ini. Dia bisa mengungkapkan bagaimana Injil yang sesungguhnya. Makanya judulnya The Jesus Revelation. Revelasi Yesus yang sesungguhnya. Dan dia akhirnya mendoakan Greg pada saat itu. Bahkan di tengah-tengah hujan yang keras, dia mendoakan dan akhirnya membawa saudara Greg. Ingat nih khotbah saya, poin kedua, Tuhan mau memberkati kita berlimpah-limpah. Amin saudara. Jadi saya gak keluar konteks daripada poin ini. Dan dia bawa ke gereja. Akhirnya Greg yang tadinya gak pernah mau ke gereja karena pikir Tuhan itu gak pernah ada. Dan dia starting to believe dan akhirnya dia dibaptis. Lihat berkat-berkatnya yang Tuhan titipkan. Dan setelah dibaptis, dia ketemu seorang wanita yang namanya Kathy, saudara. Dan dia jatuh cinta dengan wanita ini. Ini berkat yang luar biasa. Tapi anak ini adalah anak orang kaya. Orang tuanya gak mau anaknya bergaul dengan yang namanya hippies. Terus gak punya duit. Dan orang tuanya itu menolak dia. Tapi dapat bonus juga, dia bisa bekerja melayani di gereja. Menjadi videographer, menjadi art design. Dan kemudian dia melayani di situ. Tapi Tuhan gak berhenti untuk memberkati dia. Tuhan percayakan dia untuk menjadi leaders buat youth community. Dan akhirnya saudara, mereka bisa Tuhan bukakan. Di mana orang tua ceweknya yang tadinya gak setuju, akhirnya mau datang ke gereja. Akhirnya Tuhan kasih bukakan kepada orang tua perempuannya. Akhirnya dia diterima. Dan akhirnya bisa menikah dengan Kathy. Dan bukan hanya diterima dan menikah. Pendetanya, pastornya, dia beliin gereja, satu gereja yang gereja besar yang ditutup. Untuk diberikan kepada Greg untuk dia menggembalakan. Dan saat ini Greg sama Kathy pelayanannya amazing sekali, luar biasa. Untuk orang-orang yang terhilang, orang-orang yang terluka, orang-orang yang terbuang. Dan this is the family of Greg and Kathy sama anak-anaknya right now. Jemaatnya jutaan saudara. Dari seorang yang no one. Dan kalau Tuhan mau memberkati, bukan berkati biasa aja. Lihat peningkatan berkatnya. Dan saya percaya Tuhan yang sama mau memberkati kita semua. Oh, berikan tepuk tangannya paling luar biasa buat Tuhan. Memiliki kehidupan beriman. Jangan, kedua, percaya Tuhan memberkati. Ketiga, jangan membatasi apa yang Tuhan memberikan. Wah, ini paling saya suka. Ada satu yang bilang amin. Siapa tadi yang bilang amin tuh? Gideonnya depan. Oh, kamu yang Gideon gak bilang amin tadi ya? Oh, amin juga. Oh, suaranya kamu beda soalnya gak tahu. Jangan membatasi apa yang Tuhan memberikan. Amin saudara. Ayatnya mana Pastor? Ini ayatnya, ayat 10. Yuk baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan memperluas daerahku.
memperluas daerahku. Jabez membatasi nggak? Tuhan, saya mau minta ini dong, Bandung, saya minta Solo, saya minta Bali. Enggak. Dia cuma bilang memperluas daerahku. Seberapa luas? Tergantung kapasitas Tuhan mau kasih. Benar nggak saudara? Ini saya kasih ilustrasi sedikit nih. Ya. Gideon kalau ada duit ya ketawa langsung. Baru saya kalau kesek-kesek. Mata duitan masih ada duit ya. Oke. Siapa yang mau duit? Mau? Hah? Kamu? Gideon mau duit, ya udah maju sini. Ya saya tahu kamu gak jujur di sini. Mau? Nih ya. Saya suka orang jujur. Orang jujur diberkati Tuhan. Ini ada 50.000, 10.000, sama 5.000. Ini ada, ya ini benar uang benar 5.000, 10.000, 50.000 ya. Kamu pilih yang mana? Ya iyalah. Namanya juga presiden, juga ntar pilih satu. Gak bisa dua. Ini kan ada presiden 3 calon kan. Ya pilih satu. 50.000, oke. 50.000 ya. Pinter nggak? Enggak, lagi nanya, pinter nggak? Sesuai dengan ayatnya nggak? Siapa yang bilang tidak? Oke, Benny bilang tidak. Kenapa? Karena dia udah tentukan numbernya. Padahal sebenarnya saya udah siapin 100.000 sebenarnya. Kalau dia bilang, terserah Pastor Ed mau berkati saya pasti kasih 100.000. Maksud saya begitu. Tapi karena kejujurannya boleh 50.000 buat kopi. Enggak buat kamu. Iya. Yabes enggak, dia bilang perluas daerahku. Jangan pernah membatasi bagaimana Tuhan memberkati saudara. Amin saudara. Jadi kalau ada yang nawarin dengan sopan dan terserah Bapak memberkati saya. Orang kalau digituin langsung nggak tega. Tadi mau kasih 50.000, kasih 200.000. Kalau cepet-cepet 50.000. Ya segitulah dah. Iya betul. Itu namanya jebakan ya. Tapi saya suka dia jujur. Banyak yang sana nggak ada yang mau angkat tangan, saudara. Padahal saya mau kasih lagi yang lain nih. Yang keempat, waktu nggak di pihak kita. Untuk nih ibadah terakhir nih. Merindukan kehadiran Tuhan setiap saat. Siapa sih yang merindu misalnya anak saudara, kekasih saudara, bisa ada sama-sama sama saudara, tapi merindukan kehadiran Tuhan setiap saat. Siapa yang merindukan kehadiran Tuhan setiap saat? Angkat tangan saudara. Karena kehadiran Tuhan itu yang kita butuhkan lebih dari segalanya. Benar gak saudara? Kalau saya khotbah, misalnya saya bilang, saya punya cara homiletika khotbah yang bagus, I know all the skill about public speaking. Saya tahu bagaimana menceritakan untuk meningkatkan oksitosin saudara atau dopamin saudara. Atau hormon-hormon yang positif, endorfin. Tapi kalau nggak ada hadirat Tuhan, apa artinya semua? Kita datang ke gereja kan, kita butuh hadirat Tuhan. Yang kita butuhkan lebih dari segalanya. Makanya ada orang yang khotbahnya sederhana, simple, biasa. Bahkan orang bilang, aduh khotbahnya biasa. Biasa banget. Tapi hadirat Tuhan luar biasa. Bisa orang nangis, terus bisa dijamah, pulang kayak semangat lagi. Yabes tahu rahasianya. Ayat 10 dikatakan, dan kiranya tanganmu menyertai aku. Beberapa ayat dengan cepat dalam Mazmur 18 dikatakan, Tuhan engkau melindungi dan menyelamatkan aku, menopang aku dengan kuasamu. Mazmur
63 ayat 8, ku pegang kau erat-erat, tanganmu menopang aku. Dan Mazmur 73 ayat 23, engkau memegang tangan kananku. Dari bandingin saudara punya duit berlimpah-limpah, nggak salah, saya suka. Tapi nggak ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Uang yang berlimpah-limpah seketika bisa habis, saudara. Benar. Ada satu cerita, papa sama anaknya perempuan jalan masuk ke Cave of the Wind di Colorado, namanya Cave of the Wind. Itu sangat terkenal sekali, yaitu di bawah kaki gunung masuk ke dalam lorong yang gelap, tapi ada lampu-lampu. Dan jalanannya itu nggak rata seperti itu, kayak itu di semen rata, itu batu-batu kerikil dan kadang-kadang ada lubang. Jadi papanya pastikan dia pegang anak perempuannya erat-erat, karena ada lampu yang nggak terlalu terang sepanjang lorong di dalam gunung tersebut. Dan ternyata dalam perjalanan sampai ke tengah, mati lampu, total nggak ada cahaya sama sekali. Papanya bilang begini kepada anaknya, Kelly, don't be afraid. I'm here. Don't be afraid, Kelly. Anaknya bilang gini, Daddy, saya nggak takut. Because I know you are here. Dan you are holding my hand. Dan kamu memegang tanganku. Just keep walking. Mungkin ada kalanya saudara bilang, saya takut Tuhan. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Sampai akhir 2023. Sudah ada di persimpangan jalan. Semua pintu akan tertutup. Bahkan tidak ada cahaya terang. Tapi kalau sudah izinkan hadirat Tuhan, Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan dan membiarkan saudara. Sekalipun saudara jatuh, saudara tidak akan tergeletak. Karena tangan Tuhan itu yang akan menopang kita. Kita berikan tepuk tangan. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Ada satu waktu masa tahun 1966 di Time Magazine bulan April. Sekarang bulan April kan? Coba keluarin magazine-nya. Is God dead? Apakah Tuhan sudah mati? Karena orang-orang di Amerika semua sudah meninggalkan Tuhan. Ada 2 magazine. Di Eropa, di Amerika, Amerika Latin, Asia. Itu kena fenomena. Is God dead? Apakah Tuhan itu mati? Bukankah itu sebuah pertanyaan yang sering timbul dalam kehidupan kita pada saat Tuhan tidak menjawab doa kita? Kalau sudah jujur, seringkali saya pun alami dalam hidup saya. Is God dead? Sekalipun sebagai hamba Tuhan, bukannya berarti tidak terlintas pertanyaan seperti itu. Ini majalahnya, Is God dead? Tapi 5 tahun kemudian, makanya keluarlah film ini, The Jesus Revolution. Seorang wartawan yang menyelidiki secara komprehensif mengenai pergerakan Jesus Movement. Itu Juni tanggal 21, 1971. 5 tahun kemudian terjadi movement pergerakan yang dahsyat. Anak-anak muda, hippies yang tadinya udah meninggalkan Tuhan dibaptis ribuan setiap minggu. Gereja-gereja penuh, bahkan gak muat lagi sampai tenda-tenda. 5 tahun. Kadang-kadang pikir, is God dead? Ada waktunya mungkin saudara berpikir, is God dead? Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Tuhan hanya sejauh doa. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oh, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang terakhir, saudara diberkati, amin. Yang pertama, Jabez memiliki kehidupan beriman dengan doa, bukan hanya sekedar doa. Doa yuk beriman. Percaya Tuhan mau memberkati. Ketiga, bahwa jangan batasi apa yang Tuhan mau berikan. Keempat, rindukan kehadiran Tuhan. Kelima, saya minta musisi aja yang standby. Kelima. Di kunci E ya.
Dipikir Pastor Ed sekarang udah bisa nyanyi. Nggak apa-apa, siapkan ini kunci E. Dia nggak tahu kan selama COVID ini lagi latihan vokal kan. Iya. Latihan vokal sama Rudi Hartono. Saudara bilang apa hubungannya sama Rudi Hartono? Ya nggak tahu, saya juga nggak ada hubungannya. Yang poin kelima adalah memohon perlindungan Tuhan. Hari-hari ini kita nggak pernah tahu musibah bisa terjadi anytime. Benar nggak saudara? Musibah bisa terjadi. Sakit, serangan jantung, kecelakaan. Things could happen. Di ayat ke-10 menarik. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kenapa saudara? Wow. Kenapa? Karena nama Yabes itu artinya because I bore him with pain. Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi Yabes tahu bahwa dia punya kelemahan secara fisik. Dia gak tahu mungkin satu waktu bisa sakit apa. Tapi sejak dia lahir, dia tahu dia tidak normal. Bisa aja di usia yang remaja atau pemuda, atau satu waktu penyakitnya mulai muncul. Sehingga dia berdoa dan melindungi aku dari malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara bilang punya uang banyak banget. Satu waktu saya habis khotbah di tempatnya Dr. Yanto waktu di PRJ. Seorang pengusaha yang sangat kaya banget, punya pabrik di Surabaya di mana-mana. Bahkan dia punya pabrik itu untuk obat, saudara, farmasi. Tapi dia bilang, Pastor Ed, doakan saya. Umurnya kalau nggak salah 46 tahun. Tapi dokter bilang dia sudah seperti umur 85 tahun. Dari tulang punggungnya, segala semuanya seperti udah usia 85 tahun. Dan itu terus degenerasi, terus degradasi terus dari waktu ke pas waktu. Dia bilang saya bisa kemana aja. Ke Kanada, ke Amerika untuk berobat. Tapi it doesn't help. Penyakit flu aja bisa kita rasanya lemes. Gak usah sakit yang berat-berat. Jabes berdoa, Tuhan jauhkan aku dari malapetaka dan sakit penyakit. Saya juga berdoa itu buat saudara semua. Supaya kita sehat. Umur memang di tangan Tuhan. Tapi selama kita hidup, biar Tuhan berikan kesehatan. Biar itu doa Jabes dan doa kita semua. Dan yang paling terakhir di ayat ke-10. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Oh, kita berikan tepuk tangannya meriah. Dan Tuhan mengabulkan permintaan saudara. Saya berdoa, apa yang menjadi jeritan doa saudara, Tuhan akan memberkati saudara. Bukan berkat yang biasa, tapi berkat yang berlimpah-limpah. Jangan batasi apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Walaupun kelihatannya semua tidak ada pintu yang terbuka, tapi kita punya Tuhan yang punya the master key. Artinya dia bisa membuka setiap pintu yang tertutup, dia bisa buka. Bahkan tidak ada pintu, dia bisa buat pintu buat saudara. Dan kalau saudara rindukan kehadiran Tuhan dalam segala aspek kehidupan saudara, maka saudara tidak pernah sendirian. Di mana ada saudara, di situ ada Tuhan. Setiap langkah saudara maju, di situ ada Tuhan. Saudara lagi melangkah mundur, di situ ada Tuhan. Di mana saudara berada, di situ ada Tuhan. Kemarin ada Tuhan, hari ini ada Tuhan, besok ada Tuhan. Wherever you go, wherever you are, God is with you. Oh, kita berikan tepuk tangan. Oh, beri tepuk tangan lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Karena daripada itu, I want to invite my friend Teddy. Nggak rencana, baru sejam sebelumnya bilang tiba-tiba mau datang. Maybe you can sing a song about perlindungan Tuhan. Kunci E? Kunci E kan? D. Oh, D ganti D. Kunci D. Ya. This is my good friends. Ya, Teddy bukan orang yang sempurna, saudara. Punya banyak latar belakang yang mirip-mirip 11-12. That's why we are supporting one another. Mungkin kamu bisa kasih 1-2 menit sebelum kamu nyanyikan, dan habis itu kamu nyanyikan lagu. Whatever God spoke to you about Tuhan perlindungan saudara. Mungkin karena mereka belum tahu, Teddy dietnya keren semuanya, but we struggle in life. Shalom, jebakan yang manis.
Terima kasih Pastor Ed. Nama saya Teddy Andrew. Ceritanya pokoknya 11-12 sama Pastor Ed. Dari bayi juga dibuang. Saya orang Makassar, Poso. Poso Toraja Makassar sukunya. Jadi saya hidup sendiri dari kecil. Saya dari umur 15 tahun di Jakarta sendirian. Hidup di jalan di Blok M, dihidupin sama pelacur, dikasih makan sama pelacur. Sampai suatu ketika dipungut sama Frankie Sihombing di umur 15. Kemudian saya bisa sampai lulus kuliah, saya bisa dibawa Tuhan kemana-mana gitu ya. Saya pemakai narkoba, drugs 5 tahun. Saya seorang germo dulu, saya jual perempuan ke banyak orang om-om yang saya kenal dan anggota DPR. Saya free sex, tapi saya percaya bahwa bukan itu yang penting saudara. Yang penting waktu kita ketemu Tuhan, kita berubah. Karena banyak orang yang Tuhan udah datang, mereka pun gak mau berubah. Tapi saya bersyukur saya bisa mampu berdiri sampai hari ini. Kalau ditanya godaannya, godaan narkoba, godaan free sex selalu ada saudara. Saya pikir selama kita masih hidup, yang namanya struggling, yang namanya proses hidup, itu gak pernah berhenti kecuali kita mati. Tapi satu yang saya percaya, apapun itu, kita butuh kasih karunia Tuhan, bukan untuk hidup dalam dosa, tapi memampukan kita untuk kita bisa berdiri sampai hari ini. Dan percayalah bahwa ada orang-orang yang Tuhan kirim di kehidupan saya dan mungkin kehidupan saudara, yang bisa menerima saudara, yang bisa support saudara, yang bisa selalu bilang bahwa apapun keadaanmu, ada Tuhan nomor 1 dan ada saya yang selalu mengasihimu. Itu penting banget saudara. Dan Tuhan kasih saya talenta, saya punya lagu-lagu rohani di Spotify, di digital platform. Dan dari nyanyi rohani yang dulunya cuma dianggap sebelah mata, sampai akhirnya Tuhan bisa bawa saya pergi hampir ke 30 negara gratis saudara. Saya nggak bayar, saya nggak perlu mengeluarkan uang, saya cuma datang membawa suara saya yang Tuhan kasih. Dan saya pikir juga bahwa itu anugerah ya, karena banyak penyanyi yang luar biasa, banyak penyanyi yang terkenal, banyak penyanyi yang lebih hebat dari saya, tapi Tuhan memilih saya dan itu merupakan hal yang saya syukuri. Dan sekali lagi bahwa bukan sebuah kesombongan, karena sadar betul tanpa Tuhan kita tuh nothing gitu. Jadi tepuk tangan dulu buat Yesus yang luar biasa. Saya mau nyanyi satu pujian ini, kalau saudara tahu lagunya kita nyanyi sama-sama. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Katakan dengan iman kita saudara. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiap-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan, amin, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku.
pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, oh, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kita berikan sekali tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Jadi saya mau berdoa buat saudara. Ripka ada? Tadi lagu Jabez? Bisa? Oke. Sesuai dengan khotbah hari ini Tuhan menjawab. Siapa yang percaya Tuhan akan menjawab doa saudara? Sekali lagi saya mau tanya dengan sungguh-sungguh, siapa yang percaya Tuhan mau menjawab doa saudara? Ini lagu ini dari 2 ayat ini. Bahwa Tuhan memberkati saudara, berlimpah-limpah, memperluas wilayah saudara, dijauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit. Biar itu terjadi buat keluarga besar daripada GBR. I love your pastor so much, Pastor Paulus, beloved brothers. Yang punya hati Tuhan Yesus. I love all the workers here, volunteers, leaders. Because I can see that I can feel Jesus in here. Mari kita angkat pujian ini. Sama-sama angkat pujian. Dengan iman kita angkat pujian bersama-sama. Kau melihat setiap umat Tuhan di tempat ini. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Kami tahu Engkau ada di tempat ini Tuhan. Daripada malapetaka, Lift up your faith. sehingga masa Mari angkat pujian dengan iman. Biar inilah doa, deklarasi kita, GBRM bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. kami cinta Tuhan. Ya Tuhan memperluas berkat di dalam hidup saudara. Amin. Receive it. Terima dalam iman. Dan kiranya Tanganmu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
Semua angkat kedua tangan saudara. Yang dialah Tuhan yang mendengar dan Tuhan menjawab. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan kemuliaan yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan sekali lagi kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita telah diberkati oleh firman yang begitu luar biasa. Terima kasih kepada Pastor Edward Supil untuk firman-Nya. Tuhan memberkati. Dan kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari persiapkan dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Shalom jemaat Tuhan, bagi yang belum mendapatkan amplop persembahan boleh mengangkat tangan. Ya, di depan, di belakang. Depan juga. Di samping. Baik, mari kita membawa persembahan kita dan bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami sungguh diberkati Tuhan, diberkati oleh taburan firman-Mu, serta kesaksian-kesaksian hidup dari hamba-hamba-Mu yang Engkau hadirkan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu berkuasa, kami percaya juga bahwa firman-Mu dapat meneguhkan kami, menguatkan keimanan kami akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang sudah mencukupkan kami melalui profesi, pekerjaan, usaha kami. Dari hari-hari kemarin sampai hari ini dan seterus-terusnya. Saat ini yang Bapa, kami membawa persembahan kami untuk sebagian kami kembalikan pada gereja ini. Layakkan Tuhan, berkati persembahan kami sehingga boleh dipakai sebaik-baiknya untuk pekerjaan-Mu melalui gereja ini. Kita yang siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yang diberkati boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang teramat baik, luar biasa baik. Selamat memberi dengan sukacita, memberi yang terbaik. Kita percaya kita diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Pastor Ed, terima kasih hambanya Teddy. Kita nih ada grup saudara, saya baru dimasukin ke grup, kita berlima. Dan ternyata dibuat nama grupnya Avengers. Sebentar lagi kita melawan Thanos saudara ya. Jadi kita ada berlima, saya, Pastor Ed, Teddy, Pastor Jesse Lantang dan Pastor Paulus juga. Ada namanya Gembala Gajah Mada ya. Jadi katanya kita berlima kita bikin grup dan kita kumpul, kita ngopi dan thanks. Teddy juga mau datang. Kayaknya you have to
worship di sini, melayani di sini ya. Ya, ya nanti kita gantian, nanti kita sama-sama ya. Ya memang di sana kan lebih banyak pelayanannya, ya kan. Saya tahu lebih banyak, lebih besar. Saya kan karena kita grup Avengers ceritanya lain. Kita harus memanfaatkan yang namanya grup Avengers itu kan. Ya nanti pelayanan juga di sini ya Ted ya. Oke, thank you Pastor Ed. Baik, saudara juga bisa memberikan lewat nomor rekening yang ada tertera di layar di depan. Ini untuk persembahan ucapan syukur, persembahan diakonia, persembahan persepuluhan dan sebagainya. Baik, perjalanan Israel. Kita akan jalan-jalan ke Israel saudara. Jangan lewatkan nih saudara yang ingin jalan-jalan ke Israel bersama keluarga besar GBI REM tanggal 13 November. Dari tanggal 13 November sampai tanggal 25 November. Kita pergi ke Mesir, Israel, Jordan dan Petra. Dengan biaya 2.850. Good price, ini harga bagus saudara. Dan kita hanya menyiapkan 30 seat. Jangan lewatkan, mari kita sama-sama menikmati perjalanan rohani. Kita pergi ke Mesir, Israel, Jordan dan Petra bersama keluarga besar GBI REM. Baik, saudara bisa daftarkan. Dan selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai tanggal 23 April. Boleh tepuk tangan dulu buat yang berulang tahun. Sehat terus, panjang umur dan selalu dan semakin diberkati untuk menjadi berkat. Puji Tuhan. Ada yang kebetulan hadir orangnya? Kalau ada, saya mau minta ditraktir makan. Nggak jadi angkat tangan. Ya udah, oke. Oke, ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Kalau tidak ada, baik. Saudara semua sehat dan diberkati. Ada amin? Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Karena lewat ibadah-ibadah seperti ini, kami diberkati. Mujizat lepas mujizat terjadi dalam hidup kami. Karena di tempat-tempat seperti ini kami berjumpa dengan Tuhan. Dan di mana ada Tuhan, di situ ada kuasanya, ada mujizat. Sehingga yang sakit disembuhkan, terikat dilepaskan, lemah dikuatkan. Yang punya masalah pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Sehingga waktu kami meninggalkan tempat ini tidak sama seperti kami datang. Tapi kami pulang membawa sukacita, kami pulang membawa kemenangan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, amat baik. Terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Ed yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kami sehati berdoa Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Teddy Tuhan. Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan. Biarlah lewat kesaksian hidupnya, lewat pujian penyembahannya, ada banyak orang boleh diberkati. Berkati hidup masa depannya, berkati pelayanannya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani dalam ibadah yang kelima hari ini, kami percaya tidak ada satupun kami yang tidak diberkati. Kami hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu semuanya diberkati. Dan kami boleh terus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Dan kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Terima kasih Tuhan, berkati para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Seluruh jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kiranya Tuhan berkati. Jadikan kami jemaat yang berkemenangan. Dan kami mampu mempersembahkan tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Sehingga hidup kami selalu boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati gereja Tuhan di tempat ini. Berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra, pemilik tempat ini, keluarga besar almarhum Bapak Ciputra. Kami sangat berdoa untuk kota Jakarta, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Indonesia, Tuhan berkati. Para pemimpin bangsa ini Tuhan berkati. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tapi sebelumnya kami mau arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Kau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan selalu dan terus menyertai. Karena itu sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna,
sempurna yang tidak akan pernah berubah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menolong kita mulai saat ini sampai Ia datang pada kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan kita yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai kita jumpa minggu depan di tempat ini.